Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Rasti dengan NIM A1B1240070. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Faktor Bentuk Lahan. Faktor bentuk lahan itu genetik bentuk lahan, relief, proses, material, struktur, waktu. Genetik bentuk lahan adalah cabang geomorfologi yang mempelajari asal-usul dan evolusi bentuk lahan. Bentuk lahan ini melibatkan memahami bagaimana berbagai faktor bekerja bersama untuk membentuk lanskap yang kita lihat hari ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi genetik bentuk lahan. Satu, relief. Relief mengacu pada bentuk dan ketinggian permukaan bumi. Ini adalah faktor awal yang menentukan bagaimana faktor-faktor lain beroperasi. Relief juga memengaruhi arah aliran air yang pada gilirannya membentuk lembah, sungai, dan delta. Proses adalah kekuatan dinamis yang membentuk dan mengubah bentuk lahan. Bentuk lahan mereka dapat dikategorikan menjadi eksogenetik atau biasa disebut eksternal dan endogenetik biasa disebut dengan internal. Material mengacu pada komposisi permukaan bumi termasuk batuan, tanah, dan sedimen. Struktur kulit bumi mengacu pada kerangka geologi bawah permukaan termasuk lapisan batuan, patahan, dan lipatan. Waktu adalah faktor penting dalam perkembangan bentuk lahan karena proses geologi berlangsung selama periode yang sangat lama. Erosi adalah proses alamiah yang melibatkan terlepasnya partikel tanah terangkat dan terendapkan di tempat lain. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti curah hujan, angin, dan aktivitas manusia. Tingkat erosi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu 1. Tanpa erosi. Pada kondisi ini tidak ada kehilangan tanah yang signifikan. Tanah tetap stabil dan terlindungi oleh vegetasi yang padat dan sistem akar yang kuat. 2. Erosi ringan. Kehilangan tanah terjadi dalam jumlah kecil yang dapat diimbangi oleh proses pembentukan tanah alami. Vegetasi masih dominan tetapi mungkin terdapat sedikit tanda erosi seperti alur kecil di permukaan tanah. 3. Erosi sedang. Kehilangan tanah yang lebih signifikan dan alur erosi mulai terbentuk. Vegetasi mungkin mulai terdegradasi dan tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi lebih lanjut. 4. Erosi berat. Kehilangan tanah sangat besar dan alur erosi menjadi dalam dan luas. Vegetasi terdegradasi secara signifikan dan tanah menjadi tidak subur dan tidak dapat mendukung kehidupan tanaman. Erosi berat dapat menyebabkan kerusakan lahan yang serius, termasuk longsor dan sedimentasi di sungai. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.